Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa mudah untuk dipahami. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang Kingdom Animalia, melanjutkan film yang selanjutnya yaitu film Cnidaria dan film Ctenophora. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang ciri dan karakteristik dari Cnidaria dan juga Ctenophora, dan juga klasifikasi dari Cnidaria dan juga Ctenophora. Langsung saja kita akan membahas tentang film Cnidaria. Hewan-hewan dimasukkan ke dalam kelompok film Cnidaria adalah yang memiliki sel-sel knidosit atau knidoblas yang berisi organel-organel sengat atau disebut dengan nematosista. Nah, kurang lebih 10.000 spesies Cnidaria ini hidupnya berada di perairan laut. Nah, sebagian besar juga ada yang hidupnya secara soliter ya atau sendiri-sendiri, ada juga yang hidup secara berkoloni. Nah, Cnidaria ini dikelompokkan ke dalam hewan simetri radial, di mana hanya memiliki tubuhnya itu satu lubang bukaan saja, ya, yaitu mulut sekaligus juga sebagai anus untuk pengeluaran. Nah, untuk bentuk hidupnya, Cnidaria ini ada dua macam. Ada yang berbentuk polip, ini biasanya menetap di suatu substrat, ada juga yang berbentuk sebagai medusa, itu berenang bebas di perairan. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi dari Cnidaria secara umum dikelompokkan menjadi 3 kelas utama, yaitu hydrozoa, kedua adalah scyphozoa, dan ada anthozoa. Contoh dari hydrozoa adalah hidra, contoh dari scyphozoa adalah ubur-ubur, dan contoh dari anthozoa adalah anemon laut. Nah, yang pertama kita akan membahas kelas dari hydrozoa. Ya, sebagian besar hydrozoa itu hidupnya di perairan, ya ada yang hidup secara soliter, ada juga yang hidup sebagai koloni. Nah, hydrozoa ini ada yang unik nih, memiliki dua bentuk hidup, baik polip maupun medusa. Contohnya adalah Obelia, di mana ketika fase aseksualnya berupa polip, kemudian ketika fase seksualnya itu berupa medusa, ya. Tapi ada juga yang sepanjang hidupnya itu berupa polip, contohnya adalah hidra. Contoh lain dari hydrozoa yaitu ada Petasus, ada Cunarsa, ada juga Millepora. Nah, karena hidra ini banyak sekali diteliti oleh para ahli biologi, nah kita akan membahas secara khusus ya tentang hidra. Nah, hidra merupakan hydrozoa yang hidupnya adalah soliter atau sendiri-sendiri, dan bentuk hidupnya sepanjang hidupnya adalah berupa polip. Ukurannya kurang lebih mulai dari beberapa milimeter saja hingga sentimeter atau lebih. Hidra ini memiliki bagian mulut, ya, dan juga dikelilingi oleh tentakel-tentakel, di mana tentakel-tentakel ini mengandung nematosista untuk melumpuhkan mangsanya. Tentakel ini juga berguna untuk menangkap makanan, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem organ pada hidra. Nah, pertama adalah sistem pernapasannya. Sistem pernapasan pada hidra ini, baik pernapasan maupun ekskresinya dilakukan secara difusi, di mana oksigen akan masuk ke dalam tubuh hidra itu secara difusi, dan juga karbon dioksida akan keluar dari tubuh hidra juga secara difusi. Kemudian sistem saraf dari hidra memiliki juluran-juluran saraf yang sama panjang dan disebut dengan susunan saraf difusi. Nah, kemudian untuk sistem pencernaan pada hidra. Nah, makanan-makanan yang dimakan oleh hidra adalah berupa udang-udang kecil, larva-larva insekta. Nah, kemudian makanan-makanan itu ditangkap oleh tentakel dari hidra, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu diteruskan ke rongga gastrovaskuler. Nah, di gastrovaskuler ini akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian sari-sari makanannya akan disalurkan ke sel-sel usus dari hidra,
dan zat sisanya akan dikeluarkan melalui mulut. Nah, yang terakhir adalah tentang sistem reproduksi dari hidra. Nah, untuk sistem reproduksi hidra terdiri dari fase seksual dan juga fase aseksual, di mana fase seksualnya itu dengan cara pembuahan sel telur oleh spermatozoid. Dan hidra ini ada yang memiliki satu rumah dan juga ada yang dua rumah. Kemudian fase aseksualnya itu sama halnya dengan porifera, yaitu dengan cara membuat kuncup dan menjadi individu baru. Nah, setelah tadi kita bahas tentang hydrozoa, selanjutnya kita ke kelas kedua ya, yaitu kelas Scyphozoa. Nah, Scyphozoa itu berasal dari kata skipos yang berarti tutup dan zoon adalah hewan. Berarti Scyphozoa ini adalah hewan yang bertutup. Nah, bentuk dari Scyphozoa ini memiliki tutupan ya dan transparan, dan bentuk medusanya itu lebih besar dibanding dengan hydrozoa. Sama halnya dengan hydrozoa, Scyphozoa juga memiliki tentakel, di mana tentakel-tentakelnya itu mengandung nematosista untuk membunuh atau memangsa hewan lain. Contoh dari anggota Scyphozoa adalah, nah ini ya, adalah ubur-ubur, atau nama ilmiahnya adalah Aurelia aurita. Cantik sekali ya namanya. Nah, juga ada Lucernaria sp, ada Pericolpa, ada Pilema, ada juga Charybdea. Nah, hal yang menarik pada Scyphozoa yaitu Scyphozoa ini mengalami metagenesis, ya, sama halnya dengan paku ataupun lumut. Nah, Scyphozoa juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana mengalami fase seksual dan fase aseksual dalam satu generasi. Nah, Kibuk sekarang kita bahas ya. Fase seksualnya dimulai di mana ketika spermatozoid itu keluar dari mulut medusa jantan ubur-ubur ini, kemudian masuk ke dalam sel usus dari medusa betina. Nah, di sini terjadi fertilisasi internal ya. Dari hasil fertilisasi internal ini akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan menempel di mulut dari medusa betina. Ya, di medusa betina ini kemudian nanti larva-larvanya kemudian zigot-zigotnya akan berkembang menjadi larva. Nah, larva ini disebut dengan planula. Kemudian planula ini akan tumbuh menjadi polip ya, atau disebut dengan skifistoma. Nah, kemudian akan membentuk kuncup demi kuncup, lalu terbentuk tumpukan-tumpukan, dan akan terbentuk sekat-sekat yang disebut dengan strobila. Nah, ini strobila ya. Nah, kemudian strobila ini akan terlepas menjadi evira. Nah, ini adalah fase aseksualnya, gitu, di mana strobila ini terlepas dan menjadi evira. Kemudian evira-evira ini akan menjadi ubur-ubur baru atau medusa muda. Begitu ya. Jadi menarik sekali ya, bukan hanya tumbuhan yang mengalami metagenesis, hewan pun ada yang mengalami metagenesis. Kemudian kita akan membahas kelas terakhir, yaitu kelas Anthozoa atau Actinozoa ya. Anthozoa ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya anthos berarti bunga dan zoon adalah hewan. Berarti Anthozoa ini adalah hewan bunga. Ya, hidupnya ini adalah polip dan tanpa ada memiliki fase medusa. Nah, Anthozoa ini meliputi hewan-hewan karang laut dan juga anemon laut. Nah, sekarang kita akan membahas struktur tubuh dari Anthozoa. Nah, Anthozoa ini pertama dia memiliki mulut ya, dan dikelilingi oleh tentakel-tentakel, di mana tentakel ini mengandung nematosista. Kemudian di bawah mulut ini terdapat taring atau kerongkongan ya. Nah, atau disebut dengan stomodeum. Nah, kemudian di stomodium ini ya, di kelilingnya ini ada silia ya, saluran sempit bersilia disebut dengan
ya. Ini fungsinya sebagai alat pernapasan sederhana dari anthozoa. Kemudian di bawah stomodium itu terdapat rongga gastrovaskuler. Ini fungsinya sebagai pencerna makanan ya. Nah, di gastrovaskuler juga di anthozoa ini terbagi menjadi ruang-ruang oleh sekat-sekat yang berasal dari faring tadi ya, dari kerongkongan tadi ini. Sekat-sekatnya ini seperti ini. Nah, ini membuat adanya sekat-sekat. Nah, pada sekat-sekat tersebut juga terdapat nematosista untuk mengeluarkan racun. Gitu. Makanan dari anthozoa itu biasanya berupa udang-udang kecil, juga invertebrata yang lainnya. Nah, selanjutnya tadi ya berdasarkan banyaknya sekat-sekat di dalam rongga tubuh anthozoa, maka anthozoa ini dibedakan menjadi 2 subkelas, yaitu Hexacoralia bersekat 6 dan Octocoralia atau bersekat 8 ya. Ini adalah Hexacoralia bersekat 6 dan Octocoralia bersekat 8. Hexacoralia ini memiliki sedikit tentakel dibanding dengan Octocoralia dan hanya memiliki satu siphonoglypha untuk alat pernapasan sederhananya. Dia pastinya memiliki 6 sekat yang masing-masing terdiri atas 2 lembar. Nah, ada spesies Hexacoralia ini tidak memiliki rangka kapur sehingga tubuhnya itu lunak. Contohnya adalah Meridium, itu atau disebut dengan mawar laut. Kemudian kebanyakan ini berkoloni dan membentuk karang. Contohnya adalah Acropora, Oculina, dan Meandrina, dan juga Epiactis, kemudian ada Fungia ya. Nah, selanjutnya adalah Octocoralia ini memiliki 8 tentakel dan bercabang-cabang dan juga memiliki 8 sekat. Sama hanya dengan Hexacoralia juga memiliki satu siphonoglypha untuk alat pernapasannya. Kemudian rangkanya itu terbuat dari zat kapur. Contoh dari Octocoralia adalah ada karang suling, ada karang kulit, dan juga ada akar bahar. Nah, terakhir setelah tadi kita bahas tentang filum Cnidaria, kita akan membahas filum Ctenophora. Ya, pada mulanya Ctenophora dan Cnidaria ini dimasukkan ke dalam filum yang sama, yaitu filum Solenterata atau hewan berongga. Nah, akan tetapi pada saat ini Ctenophora dan Cnidaria sudah dipisahkan menjadi berbeda filum. Nah, Ctenophora ini ciri-cirinya itu hidupnya semua di laut. Tubuhnya lunak, tidak berwarna, dan mampu menghasilkan cahaya meskipun tanpa adanya zat fosfor gitu ya. Terus memiliki 8 barisilia itu untuk membantu pergerakannya di air dan juga termasuk ke dalam kelompok hewan simetri radial. Nah, yang membedakannya Ctenophora dengan Cnidaria adalah kalau Ctenophora ini memiliki mulut serta 2 lubang anus, ya, mulut untuk mengambil makanan dan 1 lubang untuk mengeluarkan air, 1 lubangnya lagi untuk mengeluarkan kotoran. Nah, yang membedakannya lagi ya dengan Cnidaria bahwa Ctenophora ini tidak memiliki nematosista ya, akan tetapi tentakelnya itu mempunyai sel-sel yang menghasilkan zat perekat saja untuk menangkap mangsa. Gitu. Contoh dari Ctenophora ada Menemiopsis, ada Pleurobrasia, ada Burocucumis, ada Hormifora, Cestus Veneris, Depoea, dan Ctenophlana. Jadi ini cantik-cantik sekali ya, ini di lautan bisa menghasilkan cahaya. Gitu. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini mengenai filum Cnidaria dan juga Ctenophora. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.